Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teks berita. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saudara Rudi, Fatia, Amelia, dan saya sendiri, Sri Rezeki. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi kali ini. Tujuan yang pertama, peserta didik dapat menganalisis unsur teks berita dengan cermat menggunakan media pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis unsur teks berita dengan cermat menggunakan media pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menulis teks berita dengan aktual dan faktual menggunakan media Canva. Membahas mengenai teks berita, tentu kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Nah, apa itu teks berita? Teks berita merupakan keterangan atau cerita mengenai peristiwa atau kejadian yang sedang hangat terjadi saat ini. Teks berita harus memuat kabar atau informasi yang aktual dan faktual kepada masyarakat. Oke, setelah membahas mengenai pengertian teks berita, kita akan lanjut membahas mengenai unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita biasanya kita kenal dengan sebutan 5W plus 1H. Apa saja? Oke, untuk yang pertama ada what. What berarti apa? Biasanya digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua ada when. When berarti kapan? Biasanya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian ada who yang berarti siapa, digunakan untuk menanyakan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang keempat ada where yang berarti di mana, digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yang kelima ada why yang berarti mengapa, digunakan untuk menanyakan latar atau alasan peristiwa tersebut kenapa bisa terjadi. Kemudian yang terakhir ada how yang berarti bagaimana. Biasanya digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks berita tersebut, dalam sebuah berita tersebut. Masuk pada struktur teks berita. Struktur teks berita ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu orientasi yang berisi pengenalan permasalahan berita tersebut. Kemudian adanya peristiwa. Peristiwa berarti berisi mengenai peristiwa yang sedang terjadi, termasuk unsur-unsur 5W plus 1H masuk ke dalam bagian peristiwa. Dan yang terakhir itu ada sumber berita, di mana berita itu didapatkan. Biasanya bagian ini terletak di bagian paling akhir dari struktur teks berita. Selanjutnya adalah terkait dengan ciri-ciri teks berita. Terkait dengan ciri-ciri teks berita, terdapat 5 ciri teks berita. Untuk yang pertama adalah fakta. Fakta di sini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, nyata, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk yang kedua adalah aktual. Aktual dalam artian sesuatu yang sedang berlangsung, baru saja terjadi, dan masih baru. Artinya adalah aktual adalah kejadian yang benar-benar baru saja terjadi. Yang kemudian adalah objektif. Objektif dalam artian di sini tidak subjektif atau berkaitan dengan pandangan pribadi, yang artinya keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat dari pribadi. Dan untuk selanjutnya adalah kronologis. Kronologis adalah ilmu yang tentang waktu yang menjadi ilmu bantu sejarah dalam menyusun peristiwa atau kejadian suatu urutan waktu terjadinya. Untuk ciri-ciri teks berita kemudian adalah komunikatif. Komunikatif artinya di sini adalah menunjukkan kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan baik sehingga dapat dipahami oleh penerima. Nah, itu tadi adalah 5 dari 5 ciri-ciri teks berita. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya adalah jenis teks berita. Untuk jenis teks berita dibagi menjadi 4, yaitu berita opini, berita langsung, berita interpretatif, dan berita investigasi. Untuk berita opini, yaitu berita yang berisi pandangan atau pernyataan seseorang, biasanya merupakan ahli, cendekian, profesor, atau pejabat. Jadi merupakan pendapat dari salah seorang yang pada ahlinya. Untuk kemudian adalah berita langsung. Berita langsung yaitu berita yang ditulis secara singkat, padat, lugas, dan apa adanya. Berita ini berisi informasi terkini atau faktual yang disampaikan kepada masyarakat. Untuk kemudian adalah berita interpretatif. Berita interpretatif merupakan berita yang dikembangkan berdasarkan pendapat. Jadi dari pendapat itu dikembangkan, dari berita yang ada dikembangkan berdasarkan fakta-fakta yang ada.
Untuk selanjutnya, berita keempat adalah berita investigasi. Berita investigasi merupakan berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian yang dari berbagai sumber. Dalam artian, berita investigasi di sini adalah berita yang diambil dari berbagai sumber-sumber penelitian. Baik, pada slide yang selanjutnya saya akan membahas tentang cara membuat teks berita. Nah, pada bagian ini ada 5 cara. Yang pertama yaitu kita harus memilih dan mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Contohnya pada teks berita yang ditampilkan oleh kelompok kami, yaitu kami membahas tentang Fredrik Leonardo, yaitu seorang atlet panjat tebing dari Indonesia yang kemarin berhasil memenangkan juara 1 panjat tebing di Olimpiade Paris, Perancis. Nah, jadi kita kumpulkan dulu informasinya, itu mau bahas tentang Fredrik Leonardo. Yang kedua, menghindari bias. Bias ini bisa dikatakan sebagai tafsir yang ganda. Jadi, anak-anak, kita harus menulis berita secara lugas dan tegas. Jadi, kalau menulis berita itu langsung pada poin-poin inti-intinya saja. Tidak boleh multitafsir, karena itu nanti akan cenderung mengarah kepada bias. Karena itu tadi poin kedua, kita menghindari bias. Lalu yang ketiga, kita menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Jangan lupa sesuai dengan kaidah kebahasaan, ejaan yang disesuaikan atau EYD yang terbaru. Oke? Nah, setelah kita menggunakan tata bahasa yang baik, lalu kita beranjak pada langkah keempat, yaitu menentukan unsur dan struktur berita. Unsur berita tadi ingat sudah dijelaskan di awal, ada 5W 1H. Nah, jangan lupa dari menulis berita itu harus memuat semua unsurnya. Apa, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana terjadi proses kejadian tersebut, lalu mengapa kejadian tersebut. Nah, itu harus mencakup semuanya. Unsur berita 5W 1H. Nah, juga harus mencakup struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada orientasi, peristiwa penting, dan sumbernya. Orientasi itu bisa dikatakan lead berita atau teras berita. Itu pada bagian awal pembukaan berita. Lalu ada isi beritanya, dan terakhir itu ada sumbernya. Jadi dalam berita itu kita boleh untuk mewawancarai orang yang sedang kita angkat beritanya. Misalkan tadi contohnya adalah Fredrik Leonardo, kita boleh mewawancarai secara langsung Fredrik Leonardo. Dalam konteks ini mungkin bisa lewat video call atau bertanya secara langsung, seperti itu. Lalu yang terakhir, menulis judul yang menarik. Nah, anak-anak, judul yang menarik itu judul yang apa sih, Bu? Nah, judul yang menarik itu ditulis dengan singkat, padat, jelas, tapi bisa dirasakan. Jadi dalam satu kalimat itu memiliki marwah tulisan yang nanti pembaca itu akan penasaran seperti apa isi dari berita tersebut. Nah, lalu kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Tadi sudah dijelaskan di awal, ada pengertian teks berita, jenis teks berita, ciri-ciri teks berita, struktur teks berita. Ini kita rangkum semuanya dalam kesimpulan poin-poin yang penting. Yang pertama itu adalah teks berita. Ingat, teks berita itu adalah informasi yang faktual dan aktual. Tadi sudah dijelaskan faktual dan aktual itu seperti apa. Faktual dan aktual itu yang bisa dipercaya dan yang bersifat masa kini. Lalu yang kedua, jenis teks berita. Jenis teks berita tadi ada berita langsung, berita opini, berita interpretatif, dan berita penyelidikan. Lalu ada ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita itu menggunakan bahasa yang baku tapi tidak kaku. Jadi bahasa baku dan tetap komunikatif. Lalu yang terakhir, struktur teks berita itu ada judul atau ada orientasi, ada peristiwa, dan ada sumbernya. Selanjutnya, ini adalah contoh berita yang tadi saya katakan dari Kalimantan Barat, Fredrik Leonardo. Ini adalah atlet panjat tebing yang sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional Olimpiade Perancis. Lalu selanjutnya silakan untuk anak-anak scan atau pindai video di bawah ini untuk merasakan sensasi menonton video di gawai Anda. Nah, dari penjelasan kami, tentu kalian sudah memahami mengenai apa itu teks berita dan bagaimana cara membuatnya dan baik apa saja ciri-cirinya. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian tentang pemahaman mengenai teks berita, kalian bisa memindai latihan soal yang ada di slide dan dikerjakan secara mandiri. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.